karena booming banget tuh kayak Tim Namdosan apa Han Ji Pyong gitu kan, kayak apaan sih gitu kan, kayak sampai bener-bener se-booming itu gitu. Aku penasaran ini adik aku tuh nonton lama banget gitu, kok nggak beres-beres, kayak sinetron Cinta Fitri gitu kan, kok nggak beres-beres. Aku bilang karena apa ya, itu kayak nonton di situ kan kayak debat capres sih sebenarnya, jujur kayak ada fans garis keras, fans garis itu. Sumpah ya Kak, itu tuh kayak di Twitter, di TikTok tuh kayak sampai berantem fans-fansnya, kayak mengeluarkan semua konspirasi, jadi seru banget kalau aku bilang. PPI TV Podcast. PPI TV Podcast. Oke, halo teman-teman PPI TV Podcast. Berjumpa lagi dengan saya Dea Juneta dalam program acara yang udah kalian tahu sendiri, PPI TV Podcast. Kali ini aku nggak sendiri karena sekarang hari ini edisi spesial karena banyak banget teman-teman tim BTS-nya PPI TV Podcast. Pasti teman-teman di rumah pada kepo kan, siapa aja sih yang ada di balik semua per PPI TV dan podcast ini gitu kan. Nanti kita akan kenalan satu-satu sama mereka gitu, karena kita akan ngebahas yang santai banget hari ini tentang film-film gitu. Soalnya aku tuh lagi bosen banget kan hari ini, terus pengen banget nonton gitu, cuma gak tahu pengen nonton apaan gitu. Nah makanya hari ini aku bakal nanya ini mereka satu-satu, apa sih film yang lagi booming gitu, yang lagi hype banget, yang bisa aku tonton gitu. Ya udah langsung aja kita kenalan sama yang pertama. Aku nunjukin aja deh bos kita, yaitu Kak Rama, yang kalian pasti udah kenal lah. Ya udah silakan Kak Rama. Ya. Hai. Ya setelah biasa sebelum-sebelumnya mungkin kalau bagian saya podcastnya itu seputar tema-tema yang berat ya, misalnya tentang hukum, terus tentang apa ya, sempat tentang corona juga dan sebagainya. Nah kita pengen ngadirin topik yang berbeda lah. Ya tadi seperti bilang dia ya, inspirasi buat orang-orang yang butuh hiburan mungkin. Nah, yang mager-mager nih Kak Rama gitu kan. Ya udah lanjut. Gimana? Siapa nih yang mau kenalan berikutnya? Najla aja lah ya. Najla silakan. Oke, makasih Kak Dea. Halo teman-teman PPI TV Podcast. Aku Najla. Kalau misalnya kalian biasa ngeliat aku di Study Abroad, bawain Study Abroad tentang Malaysia, sekarang aku kalau di PPI TV Podcast jadi tim kreatif. Nah, untuk episode kali ini kita podcastnya bakalan kayak sharing nih buat kalian, kayak daily dose buat karantin kalian nih, nonton-nonton gitu, enaknya nonton apa aja. Hari ini bakalan dibahas sama tim-tim PPI TV Podcast, jadi stay tune terus, jangan di-skip-skip, pokoknya dengerin terus ya. Oke, next langsung. Maura deh, ayo kenalan. Halo teman-teman PPI TV Podcast, perkenalkan nama aku Maura. Biasanya aku tuh yang di balik layar, nulis-nulis apa nih ya, topik-topik yang pengen happening gitu sekarang. Sekarang aku di sini, aku sebagai Research and Development PPI TV Podcast. Iya, mantap. Nah, ini nih, ada lagi nih yang ganteng berikutnya. Silahkan, Mas Bayu. Halo teman-teman PPI TV Podcast, kenalin nama aku Bayu. Aku dari R&D, sama kayak Kak Maura, biasanya di balik layar. Mungkin kali ini kita BTS-nya PPI TV Podcast bakalan mencoba menemani teman-teman dari berbagai tim. Semua struktur ada di sini. Oke, jangan lewatin, pokoknya tetap stay tune. Next, siapa nih next? Ada bos operator kita, mantap. Silakan. Halo teman-teman PPI TV Podcast, nama saya Ikram. Jadi di sini aku aja kali ya. Aku diamanahi sebagai operator, desain grafis dan video editor di PPI TV Podcast. Dan aku sangat di belakang layar orangnya. Tapi kebetulan ini ada kesempatan juga bareng teman-teman semua untuk ngomongin tentang film-film tadi ya, yang sempat disinggung sama Kak Dea. Jadi pastikan terus stay tune sampai akhir, jangan di skip juga. Kalau misalnya ada iklannya, jangan di skip juga. Oke? Udah sih gitu aja.
Iya, mantap. Makasih. Oke, ini ada juga sebenarnya ada Aditya juga di dalam sini, ada Cindy dan ada Hilmi juga. Jadi kebetulan mereka nggak bisa on cam, nggak apa-apa ya. Udah kita langsung aja mulai gitu kan. Nah, dari Maura mungkin ya, aku tuh pengen tahu deh, menurut kamu apa sih film yang lagi booming nih? Kamu kan lagi di Indo ya? Di mana sih kamu di Indonya, di Medan? Aku sebenarnya kuliah di Jakarta, cuman aku asalnya di Medan. Jadi karena lagi corona dan aku nggak ada perkuliahan offline gitu kan, jadi aku balik kampung ke Medan kayak gitu kan ya. Ngomongin tentang film yang lagi aku tonton, sebenarnya aku lagi apa ya, lagi kebius Korea drama gitu. Dan ini tuh gara-gara COVID sebenarnya, gara-gara di rumah aja. Jadi kan aku bosen nih, kayak pengen deh coba nonton film-film yang baru. Nah, aku mulai tuh nonton-nonton Korea drama series, dan ternyata tuh aku kayak kecanduan gitu. Pertama aku waktu itu sempet pertama banget tuh nontonnya sebenarnya Dots, Descendants of the Sun. Itu kayak udah lama banget kan sebenarnya, cuman ya baru nonton gitu. Nah, terus yang kedua nonton yang waktu itu lagi hype banget pada masa awal-awal COVID, yaitu Crash Landing on You gitu. Nah di situ aku sebenarnya tuh kayak kayak nggak begitu suka gitu sama cowok-cowok Korea. Nah, tapi semenjak dari film itu, aku kayak jatuh cinta banget sama Hyun Bin. Karena kayak, wow, ganteng banget kamu tuh. Padahal umurnya sudah 40 tahunan gitu kan. Jadi kayak, ya ganteng aja gitu. Dan ternyata semakin aku, kulik lagi, menyesal gitu ya. Karena Hyun Bin tuh ternyata pernah ke Indonesia, Kak Dea. Jadi iya, jadi waktu itu aku sampai kayak fans banget. Aku sampai pernah lihat dia diundang di salah satu acara musik di Indonesia. Gitu. Jadi dia pakai baju wamil dia gitu. Dan ya ampun, ganteng banget walau di layar kaca Indonesia. Terus aku juga setelah nonton Crash Landing on You itu, ternyata aku suka sama salah satu aktrisnya, tapi second lead sih di situ, dia namanya, yang di sana tuh namanya Seodan gitu. Mungkin teman-teman di sini tahu Seodan kan, yang jadi istri tunangannya si Hyun Bin di filmnya si Chloe. Nah, terus ternyata dia buat film lagi namanya Dinner Maid. Nah, di situ di Dinner Maid dia dipasangin juga sama aktor yang aku suka banget. Dan sebenarnya alur cerita dari Dinner Maid itu tuh Kak, bagus gitu, karena di situ ada pesan dari mental health-nya juga. Sekarang kan lagi musim banget ya kayak toxic relationship. Nah, di situ cerita-cerita alur dramanya tuh dikemas dengan baik gitu, tapi dengan tetap ada sweet-sweetnya, ada uu-nya gitu. Jadi bener-bener gak bisa move on banget sih Kak aku di film Dinner Maid itu. Jadi aku gak nonton film Korea lain selain aku mengulang-ulang seriesnya, episode-episodenya kayak gitu. Nah, baru sekarang nih aku nonton film Korea lagi, yaitu Startup kayak gitu. Jadi nanti mungkin kita bakalan ngobrol banget sama, di sini kan ada dua kubu ya, ada tim Han Ji Pyong sama tim Nam Do-san ya. Kayak bakal seru deh kalau bahas keduanya kan Kak. Oke, aku tuh dari sisi aku belum pernah nonton si Startup ini. Nah, aku mau tahu dong gimana sih kalau menurut siapa nih, Kak Rama atau Najla gitu yang mau jawab duluan, terserah siapa. Kak Rama mungkin. Nih, bosnya PPI TV Podcast. Pak Bos, silahkan mungkin bisa kasih apa sih ini lagi ngapain sih gitu. Aku tuh belum memulai karena buat teman-teman di Jerman tuh belum masuk tuh si drama ini gitu. Jadi aku tuh kepo banget karena kayaknya kalian udah selesai nonton gitu ya. Nah, aku tuh belum nonton sama sekali gitu. Nah, ya udah. Coba siapa, Najla deh, boleh Najla dulu deh kalau Pak Bos belum keluar. Silakan. Oke, kalau dari aku sendiri nih, Kak Dea, sebenarnya aku belum terlalu dalam gitu nonton Startup kan, karena aku juga baru nonton nih, karena booming banget tuh kayak tim Nam Do-san apa Han Ji Pyong gitu kan, kayak apaan sih gitu kan, kayak sampai bener-bener se-booming itu gitu kan. Terus abis itu kebetulan aku juga suka sama Nam Do-sannya, alias aktor Nam Jo Hyuk. Itu aku emang suka banget, mulai dari dia mainnya Lifting Fairy Kim Bok Ju, itu tuh seru banget kalau misalnya teman-teman PPI TV nonton, itu seru banget. Nah, aku kalau Startup tuh baru sampai episode 2 sih, jadi belum bisa sampai yang detail banget ngasih taunya. Kayaknya sih ya, bos kita nih, si Pak Rama ini, Bang Rama,
ini kayaknya tuh tahu banget gitu. Cuman mana nih dia ya? Hilang ya kayaknya. Mana nih? Hilang ya udah nggak apa-apa. Kalau dia hilang juga nggak apa-apa. Kenapa? Oh, ada. Nah, Gimana nih kenapa Mantap. tentang startup? Ya, kalau tentang startup itu sebenarnya ya karena dari rekomendasi orang-orang juga ya, dan mungkin karena di Netflix ya, termasuk ya karena lagi masih berlangsung jadi rekomendasi gitu. Ya banyak ini sih dapat insight yang berbeda mungkin karena kita ya sebagian atau banyak dari mungkin sahabat PPTV juga ya yang nyimak mungkin taunya startup itu ya mungkin yang beberapa toko online ya itu kan startup di Indonesia terus ya entah itu unicorn atau bahkan sampai dekakorn. Nah, cuman kan belum tahu bagaimana perjuangannya ya. Nah, mungkin di startup itu kita bisa belajar lah. Meskipun itu salah satu media doang buat belajar bagaimana perjuangannya orang bikin startup. Gitu sih paling singkatnya. Meskipun banyak ada juga lah ya bumbu-bumbu drama-dramanya. Nah, jadi buat sahabat PPTV yang lagi nonton nih ya, nanti kita bakalan ada di next episode. Kita tuh bakal ngebahas lebih dalam lagi nih tentang si startup. Nah, yang buat penasaran nanti kita tonton aja ya di video berikutnya. Nah, yaudah. Aku mau nanya juga nih pendapat dari siapa nih tadi operator kita nih, bos operator kita. Gimana nih? Kamu nonton juga nggak sih Korea-Koreaan? Apa cowok-cowok nggak ada yang nonton? Gimana? Atau kamu nontonnya lebih ke film-film Indo atau gimana? Aku dulu pernah bisa dibilang terracuni ya sama adik aku tuh. Jadi dia tuh nonton drama Korea yang dulu tuh, apa? Boys Before Flowers kalau nggak salah. Oh, mantap. Nah itu. Terus kan again ya. aku penasaran ini adik aku tuh nonton lama banget gitu kok nggak beres-beres kayak sinetron Cinta Fitri gitu kan kok nggak beres-beres. Terus aku penasaran. Akhirnya karena penasaran aku jadi ikut nonton kan. Cuman sedikit aja episodenya. Setelah itu dia kayak nonton-nonton lagi tuh film-film yang lain. Waktu itu aku pernah diajak juga nonton filmnya To the Beautiful You sama waktu itu tuh yang agen-agen rahasia gitu yang mainnya tuh si siapa ya? Lee Min Ho yang biasanya ditutup pakai masker gitu. City Hunter. Oh, tahu. Sempet nonton beberapa sih. Cuma ya nggak terlalu fanatik gitu, nggak terlalu kecanduan gitu. Untuk sekarang aku jarang. Untuk sekarang gitu, Kak. Oke, jadi itu alasannya ya kamu awalnya nonton. Nah, kalau ini Bayu sendiri gimana nih? Bayu, kamu nonton juga nggak sih Koreaan ini? Kalau aku tadi kalau mungkin Kak Ikram ya adeknya yang nonton pertama kali itu BBF Boys Before Flower itu adeknya Kak Ikram ini seumuran sama aku gitu karena memang pertama banget drama Korea yang aku tonton tuh itu dulu tuh kalau nggak salah itu tuh aku SMP tuh itu benar-benar baru hype kan terus naik terus akhirnya oke lah ngikutin karena teman-teman juga ngikutin habis itu selesai nonton Devil Basit You waktu itu. Selesai itu karena mungkin memang bener-bener mungkin teman-teman juga merasakan ya kalau nonton drakor tuh kecanduan gitu, bener-bener kayak ketarik terus gitu, magnetnya tuh nggak tahu kenapa kuat banget gitu. Nah akhirnya karena waktu itu udah masa-masa ujian, aku coba beralih dulu, waktu itu aku stop. Nah mulai booming, mulai aku nonton lagi drama Korea itu memang kemarin pas bener-bener COVID-19 ini dinyatakan di Indonesia kita nggak boleh kemana-mana kan. Nah itu udah mulai naik lagi. Cuman aku kayak misalkan sekarang lagi booming kan startup ya. Aku memang belum nonton. Aku itu bukan tipe orang yang nonton yang ongoing itu benar-benar menanti-nantikan itu aku terus baru aku nonton di televisi kan ya televisi Indonesia salah satu stasiun televisi swasta itu mulai ditayangkan itu aku bener-bener tapi aku akan menjadwalkan dua hari lah maksimal itu untuk bener-bener stay di depan laptop untuk
menyelesaikan itu semua. Jadi kalau misalkan ada teman-teman cerita, aku tuh nggak ketinggalan banget gitu. Biasanya aku kayak gitu sih. Oke, ini jadi buat teman-teman PPTV Podcast yang lagi nonton, jangan heran ya kenapa kok ini suaranya putus-putus gitu, karena kita ini dari berbagai belahan dunia, banyak banget. Kalau internet Putus ya, sorry. itu nggak apa-apa, juga biasa kan kita. jadi ya, kenapa sih kok sinyalnya jelek banget gitu, jadi mohon maaf kalau ada yang keputus-putus gitu ya. Nah itu dia tadi tuh alasan apa aja tuh ya film-filmnya. Terus kalau menurut kalian film apa sih yang layak aku tonton nih? Kalau sama-sama, kalau kalian memutuskan drama Korea apa sih yang harus aku nonton gitu? Kalau menurut kalian gimana? Kalau dari aku nih ya Kak, Startup itu sebenarnya best choice sih kalau mau nonton film Korea yang seru, yang bener-bener kayak lagi gabut banget nih, gue kayak pengen ada asupan deh dalam hidup kayak gitu kan. Sebenarnya Startup itu must watch juga sih Kak kalau kalau kakak mau nonton startup dan lain sebagainya. Kalau dari aku sih kayak gitu ya untuk K-drama seriesnya itu sendiri. Mungkin karena Najla yang udah pakar ada rekomendasi. Oke. Nah, kalau dari aku sendiri nih ya, zaman baheula banget dari zamannya mungkin kalau teman-teman yang udah K-popers atau K-drama lovers yang veteran pasti tahu nih Full House. Itu tuh yang main Rain sama Song Hye Kyo. Nah, itu aku udah nonton dari situ, guys. Udah lama banget emang. Nah, terus aku tipe orang yang suka ngikutin drama, baik itu ongoing ataupun yang udah tamat gitu kan. Nah, kalau dari aku sendiri nih, buat dari yang ringan-ringan, terus masih kayak cinta-cintaan gitu, aku sih saranin, pertama sih kalau kalian harus coba itu Replay 1988. Jadi itu Replay itu ada 3 series, guys. Nah, cuman yang paling booming itu yang emang 1988. Nah, yang main itu Park Bo Gum sama Hyeri dari girl band Girls' Day. Nah, itu tuh booming banget, di Korea pun booming banget. Dan sampai sekarang tuh juga drama masih kayak dibincang-bincangin sama orang, even orang itu nggak suka yang K-pop banget dan K-drama gitu nggak begitu suka, pas dia nonton si Replay ini dia pasti bakalan suka gitu. Kebanyakan orang sih gitu. Oke, terus kalau dari ini deh ke Rama, ada ini nggak? Ada saran gitu? Aku nonton apa nih? Tadi kan udah ada tuh. Nanti ada ininya ya teman-teman, ada fotonya juga, ada ininya. Jadi jangan bingung apa yang lagi kita omongin gitu nih ya. Terus Kak Rama gimana nih? Kak Rama ada ide nggak? Apa nih? Kalau mungkin kalau cerita tadi sebelumnya yang Boys Before Flower, saya nggak tahu ya, karena saya kayaknya nonton film itu jarang banget yang emang karena tokohnya ya, bahkan kayaknya film Indonesia pun juga sama ya. Nah, mungkin kalau dulu banget baru inget tuh zaman saya SMP, nggak tahu mungkin kayaknya yang di sini masih pada SD ya, Full House dulu. Kalau dulu Full House tuh, ingat banget tuh. Dulu kan sekali seminggu ya tayangnya ya, kalau nggak salah. Iya, bener banget. Nah, tapi kalau sekarang kayaknya setelah keluar episode 13, kayaknya saya nggak menyebutkan bahwa Startup jadi yang terbaik sih, kalau menurut saya sih. Tetap yang masih belum ngalahin tuh dari Itaewon Class sih, kalau menurut saya gitu. Karena perjuangannya, mungkin karena saya lebih suka tontonan-tontonan yang berbau tentang kuliner ya. Lumayan buat nambah nafsu makan juga ya. Jadi kayaknya pas itu mungkin banyak kan bisnis sekarang ya. Mungkin kalau startup itu teknologi kan tidak semua orang bisa ya, karena harus ada coding dan sebagainya, berbau-bau IT dan komputer gitu. Nah, cuma kalau Itaewon Class kan bisnisnya bisnis makanan, kuliner. Kayaknya semua orang bisa jualan kan, jualan makanan gitu. Mulai dari reseller sampai yang mau usaha sendiri gitu. Jadi menurut saya mungkin itu jadi saran bisa dibilang starting buat ya pembuka lah, mungkin bagi yang belum pernah nonton Korea ya, dan mungkin masih merasa berjiwa muda tuh lumayan relate sih bagi saya. Wah, mantap tuh. Kita kalau Itaewon Class aku udah nonton situ, bagus banget. Ini ya lawan si siapa tuh, si Jangga itu ya. Iya, Jangga. Seru. Oke, ya udah. Nah, berikutnya mungkin Ikram boleh deh
apa sih? Kamu bisa nggak ngasih ide kira-kira filmnya apa sih yang bisa aku tonton? Film Korea. Aduh. Korea, film kan? Tergantung Kak Dea sukanya film apa dulu nih, genrenya romantis kah atau action? Romantis deh, kalau kayak gitu romantis boleh deh. Aku tuh sebenarnya nggak, ya seperti yang kalian ketahui, gak terlalu tahu film-film Korea. Aku cuma nonton itu tadi, Boys Before Flower, City Hunter, To the Beautiful You, sama Heartstrings. Nah, dari yang 4 favorit aku tuh, yang aku paling suka tuh To the Beautiful You sama Heartstrings sih. Kalau karena itu tuh si Heartstrings tuh kan ada siapa ya, mana ya cowoknya, lupa aku tuh. Pokoknya dia tuh kan kayak gitaris gitu kan. Ya pokoknya nanti ada lah ya, ditampilin di mana ya, di sini boleh. Karena aku tuh setiap nonton film itu tuh biasanya aku tuh ngenalin juga musiknya. Jadi biasanya aku suka ulik juga kan musiknya, kebetulan ya bisalah dikit-dikit band gitar gitu. Jadi aku cuma yang musiknya yang enak didengar. Kebetulan si Heartstrings itu sama To the Beautiful itu si soundtrack-nya tuh enak banget lah gitu. Jadi dan secara cerita pun kalau menurut aku itu bagus banget sih. Jadi mungkin Kak Dea nanti bisa searching dan nonton. Nanti kita teman-teman, jadi kita bakal taruhnya listnya yang menurut kita tadi film dramanya. Oke, nanti kita akan listin di akhir ya gitu. Terus makasih. Terus lanjut ke Bayu mungkin nih. Bayu gimana sih? Kalau kamu nontonnya apa sih yang paling berkesan nih? Menurut kamu kayaknya cocok buat aku tonton. Kalau selama dari bulan Maret sampai sekarang ya, aku nggak ngikutin banget yang misalkan terbaru itu apa, 2020 tayang bulan ini apa, biasanya kan kayak gitu kan, ada seri-seri per bulannya gitu. Cuman aku lebih nyari karena mungkin sekarang aku lagi studi di bidang hukum gitu, jadi aku memang bener-bener coba nonton drama Korea tapi yang bermanfaat gitu loh, yang relate sama kehidupan belajarku. Jadi aku mungkin nggak tahu nanti kan dia semoga suka gitu, karena aku selama ini yang memang benar-benar lagi aku banyak kejar itu yang berbau-bau hukum, yang kalau menurut aku selama ini yang paling bagus itu masih di Specious Partner. Itu tuh dalam satu film ada 4 kasus yang dipecahkan, dan yang bikin aku kagum adalah proses penyelidikan gitu, karena memang film drama itu tuh benar-benar membawa inspirasi. Oh, kalau misalkan besok aku dapat rezeki jadi jaksa nih di Indonesia gitu, jadi tim penyelidik, ternyata banyak cara-cara yang memang bisa buat mengungkap pembuktian di sebuah pengadilan gitu. Memang sistem peradilan Indonesia dan Korea agak beda ya gitu, cuman ada hal-hal yang bisa kita pelajari. Itu seru sih menurutku, ada kasus yang dipecahkan dalam satu film 4 terus kemudian ya wajar lah kalau misalnya ada bumbu-bumbu cinta-cintaannya gitu, namanya juga drama Korea, cuma tetap tidak mengurangi esensi dari poin apa yang mau disampaikan dari film itu sih. Jadi ada juga hal-hal positif ya yang bisa kita ambil dari drama-drama itu, jadi nggak cuma nonton doang gitu kosong, jadi ada sesuatu yang bisa kamu pelajari gitu. Bagus banget nih, mantap. PPI TV Podcast. PPI TV Podcast.